Kembali bersama Mapikor TV Berita. Kemelut terkait isu terjadinya rush pada lembaga perkreditan desa adat Kuta yang pernah menyandang predikat LPD terbaik seprovinsi Bali. Semakin berkembang dan ramai dibicarakan masyarakat desa adat Kuta Bali. Isu rush ini menurut keterangan narasumber media Mapikor, bahwa kemelut atau kisruh yang terjadi akibat disinyalir adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan masyarakat oleh pihak-pihak yang memegang posisi penting sebagai penentu kebijakan dalam manajemen LPD Desa Adat Kuta. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Adat Kuta berharap agar pihak-pihak terkait di Desa Adat Kuta untuk bertindak tegas mengambil langkah-langkah dalam rangka menyelamatkan LPD Adat Kuta yang pernah menjadi primadona LPD se-Bali ini. Khusus terhadap aset dan uang nasabah yang ditabung pada LPD Adat Kuta tersebut. Sebagaimana yang terjadi, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LPD Desa Adat Kuta mulai luntur kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Adat Kuta, yang menjadi nasabah LPD Desa Kuta mulai datang beramai-ramai untuk menarik tabungannya dari LPD tersebut. Berikut ini keterangan Kepala LPD Desa Adat Kuta Iwayan Gede Buddha Arta SEMM terkait isu rush LPD Desa Adat Kuta kepada reporter Mapikor TV Berita. Jadi, walaupun terjadi penurunan aset, namun LPD ini tetap aman. Nah, itu karena kita ketahui LPD itu kan milik desa adat. Jadi dana-dana masyarakat itu adalah dijamin oleh desa adat. Oleh sebab itu, jangan khawatir terhadap dana-dana yang dimiliki oleh masyarakat. Sepanjang kita bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk mengkondusifkan daripada situasi yang seperti ini. Yang yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ekonomi pariwisata akan bangkit. Nah, pada saat itu mari kita mulai lagi seperti normal kembali. Ya, itu hal yang lumrah yang terjadi di masyarakat, khususnya yang memiliki dana. Yes. Karena kita ketahui bersama di Kuta ini kan pemasukan atau pendapatan kerama yang menyulitkan kita, di mana dalam bentuk tabungan itu juga tidak maksimal, kemudian kerama yang melakukan pinjaman atau kerama-kerama atau masyarakat kita yang meminjam juga kesulitan dalam hal proses pengembalian, sehingga berdampak juga terhadap pemasukan kita di LPD. Nah, jadi dengan adanya kesulitan itu, harapan kita pun bagi yang memiliki dana di LPD konsep simpan pinjam supaya berimbang, maka harapan kami bagi yang memiliki dana di LPD, lakukanlah secara bijak penggunaan daripada dananya. Kalau kas yang bisa kita katakan itu adalah boleh dikatakan minim sekali. Dengan adanya minim sekali itu artinya secara likuiditas kita amat sangat minim, karena kondisi terus terjadi proses penarikan yang tidak berimbang antara dana masuk dan keluar. Baik, saya kira untuk mengantisipasi itu adalah yang pertama tentunya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penarikan yang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi penyediaan dana modal tambahan itu adalah di mana kami sudah istilahnya melakukan komunikasi dengan Pak Ikatan LPD se-Bandung untuk bisa melakukan proses membantu dalam jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua tentunya adalah melakukan proses penjualan anggunan yang telah diambil alih oleh LPD, yang tentunya di sini membutuhkan kerja keras dalam proses penjualan, walaupun dalam kondisi yang sulit, tapi demi untuk krama
desa adat Kuta yang memiliki dana untuk kepentingan konsumtif rumah tangga bisa berjalan, dan tentunya adalah penagihan kredit yang sedikit ekstra, kemudian menggenjot tabungan dan deposito, mungkin satu-satunya itu walaupun dalam kondisi yang sulit. Nah, oleh sebab itulah kami mengharapkan kepada Krama yang memiliki dana lebih di luar LPD, mari bantu kami di LPD, karena ini merupakan situasi ekonomi global, nasional, dan daerah, khususnya kita di Desa Adat Kuta yang berdampak luar biasa terkait dengan pandemi COVID-19. Ada batas-batasan penarikan dana, Pak? Ini sementara kita harus melakukan pembatasan penarikan. Ini kalau tidak ada pembatasan, tentunya kita akan. Ya, berapa nilai tertinggi? Pembatasan yang kita lakukan sekarang dalam kondisi yang seperti ini adalah 2,5 juta per orang. Itu bisa dilakukan tiap hari? Jadi bisa dilakukan itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, artinya dalam 4 bulan itu bisa 4 kali melakukan proses penarikan. Baik. Nah, itu yang kami lakukan untuk pemerataan kepada Krama sehingga LPD ini tetap bisa eksis. Bagaimana? Kalau dari sisi karyawan ataupun pegawai di sini, memang kami pernah tahun 2020 melakukan pembatasan kerja, setengah bekerja, setengah tidak gitu. Kemudian dan rata-rata dalam proses itu cukup berat karena kita ubah menjadi kerja bersama dengan prokes yang sangat ketat, sehingga sampai sekarang pun karyawan kami semua sehat-sehat, tidak kena COVID. Dan hanya saja dari sisi penggajian kita subsidi silang kita turunkan sampai posisi 50% dari gaji tersebut kita subsidi silang, sehingga semua bisa melakukan kerja seperti biasa, hanya saja gaji sudah tidak sesuai dengan harapan dan kita maklumi bersama. Sedangkan pada saat COVID ini pun kami sampai sekarang tidak ada yang memberhentikan pegawai, kecuali memang posisi pensiun ada 7 orang yang telah pensiun di masa COVID ini. Jerome Made Supatra Karang, reporter Mapikor TV Berita melaporkan dari Kuta, Bali.